Oke teman-teman, semoga backgroundnya nggak masuk ya, karena ini mau jam setengah 10 dan orang mau OTW sholat Jumat ya. Hari ini Jumat teman-teman. Dan selamat pagi ya, udah jam setengah 10 nih. Di video kali ini kita bakal coba untuk melakukan konfigurasi Ether channel dan juga PGP ya teman-teman. Karena di video Cisco pengen saya lanjutin ya, jadi kita lanjutin aja teman-teman. Jadi apa sih fungsinya Ether channel ini teman-teman? Fungsi Ether channel ini adalah dia bisa menggabung dua interface teman-teman. Misalnya di sini ya, di topologi saya ini ada FA1 dan FA2. Mereka bakal digabung dan mereka ini dicolok di switch 1 dan switch 2 teman-teman. Yang mana nantinya ketika mereka digabung menjadi satu link yang khusus teman-teman, dia bisa melewatkan bandwidth yang lebih dari lebih ya. Karena kenapa gitu? Karena dia menggabung interface antara FA1 pas Ethernet 1 dan pas Ethernet 2 teman-teman. Yang mana pas Ethernet ini kan 100 Mbps nih. Kalau kita gabung keduanya teman-teman, otomatis output yang diterima itu adalah 200 Mbps teman-teman. Nah, mungkin itu saja, dan sekarang kita di routing BGP teman-teman. Nah, untuk routing BGP ini, routing ini biasanya dipakai di MPLS ataupun di SD1 ya, public, pakai IP public teman-teman, yang mana nanti kita bakal melakukan routing BGP. Jadi yang paling penting di BGP ini apa teman-teman? Yang paling penting itu adalah AS number-nya ya. Pastikan AS number ini sudah terpasang di kedua router teman-teman. Misalnya di sini saya AS-nya itu 100, di sini AS-nya itu 200. Karena AS ini adalah identifikasinya ya, yang mana si routing ini bakal tahu, oh dia AS 100, dia AS 200, ya udah. Karena keduanya saling menembak ya, saling, ibarat kata itu saling mengkonekkan, dan terjadilah komunikasi ya, atau linknya itu ternyatu teman-teman, nyatu gitu ya, tersinkron lah ibaratnya. Karena kan di sana bilang di sana 100, di sana bilang di sana 200, yang mana kan ini bener. Kalau yang di misalnya gini ya, gini aja deh. Misalnya di R1 bilang, nah di sini ada R200, R2 ini IP-nya 103.126.100.2, AS-nya itu adalah 200. Nah, dia konfirmasi ke sini, oh ternyata bener gitu, ya udah kita connect. Di sini juga bilang gitu, IP-nya 101 dan AS-nya itu 100, bener, connect lah mereka berdua teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita coba ya, biar nggak banyak teorinya. Sambil saya cek bentar ya, ini untuk suara saya, tes aman ya. Takutnya nggak kerekam, karena banyak banget saya nggak kerekam teman-teman. Kita bikin VLAN ya, saya lupa. Karena kita menggunakan Ether channel, maka VLAN ya teman-teman, VLAN database dulu. VLAN 10. Name-nya saya kasih Ether aja ya, biar gampang. Oke, saya bakal, ini sudah nyala semua ya teman-teman, jadi saya nggak perlu melakukan shutdown. No shutdown ya, maksud saya interface lagi 0 ya. Saya bakal, oh enggak, sorry, harusnya gini. Nah, kita numpang di interface 0/0 ya teman-teman. Kita encapsulation dulu biar bisa melakukan routing ya. IP address 192.168.1. Nah, ini 1 ya. Ini sudah saya tulis juga teman-teman. Di sini kliennya adalah 1.0, VLAN 10. Di sini adalah kliennya 2.0. Di sini saya nggak melakukan DHCP teman-teman, tapi saya melakukan static aja ya. Jadi nggak perlu, karena kelamaan gitu kalau saya pakai itu teman-teman. Nah, kita langsung aja isi netmax-nya teman-teman. Kita no sh. Terus kita lanjut isi IP aja dulu deh. Interface gig. Ini yang mengarah ke router 2 ya. IP address 192.103.126.100.1. 255 kita pakai /30. Oke, kita udah bikin IP-nya, kita bakal bikin DHCP pool ya teman-teman. 10 ya. Networknya itu adalah 10 ya. 0 di coba aja, saya lupa. Ini laptop saya kena sinar matahari ya. Telkom network 192.168.1.0. Netmax-nya betul kok. Kenapa tadi salah ya?
0, kita arahkan gateway-nya itu ke 1.1 ya. Oke, kita keluar teman-teman, karena kita cuma perlu DHCP sama ininya, kita nggak perlu DNS sama yang lain-lainnya ini teman-teman. Kita udah selesai setup di router 1, nah kita bakal ke switch aja teman-teman. Langsung kita bakal coba bikin interface-nya ya. Aduh, silau ya laptop saya, nggak kelihatan teman-teman. Saya pindah posisi dulu ya, kena matahari soalnya. Oke, saya udah pindah. Tes aman ya suaranya. Oke. Nah, kita langsung aja. Saya bakal bikin pilannya dulu. Kita kasih nama sama ether juga. Terus kita ke sini, kita bakal terang dulu. Kita terima pilannya dulu, teman-teman. Switch port mode terang ya. Switch port terang. Alot ya kalau nggak salah. Pilan 10. Oke, kita udah selesai nge-tracking pilan dari router, teman-teman. Kita bakal langsung aja membuat si channel group ya. Interface kita pakai range aja teman-teman, karena bedanya sama pas Ethernet biasa itu cuma satu. Kalau range kita bisa kasih range-nya dari berapa, misalnya di sini karena kita makainya itu FA 01 sampai 02, maka kita bakal 1 sampai 2 teman-teman. Nah, di sini kita bakal buka channel group aja. Kita buka di sini aja deh opsinya. Nah, ini ya, kita pakai yang channel group teman-teman. Channel saya channel group. Nah, bisa kita cek lagi kalau nggak salah namanya, ID-nya, terus mode. Nah, di sini ada beberapa mode teman-teman. Ada aktif, ini LACP biasanya dipakai di hampir semua brand ya teman-teman. Terus ada PAGP ini Cisco aja teman-teman. Jadi lebih baik ya kalau kita multi vendor kita pakai aktif. Jadi kita anggap aja di sini pakai multi vendor. Jadi kita pakai mode aktif aja. Nah, ini udah aktif teman-teman. Cuma dia belum ini ya. Belum sinkron. Dia harus melakukan switch yang di bawah itu juga harus melakukan channel mode juga teman-teman. Agar ini ya, dia bisa up. Ini kita bisa lihat statusnya itu belum up teman-teman. Sumari ya kalau nggak salah. Oh enggak, ini yang untuk cek protokol sama portnya ya. Portnya itu adalah PO0, ini yang sudah terbikin dari kita bikin ini teman-teman. Bikin channel group 1, ini adalah PO0 kan nantinya port channelnya yang sudah dibikin. So IP, interface, port channel 1 ya, langsung disebut aja ya. Nah, ini masih statusnya down teman-teman. Jadi belum aktif ya. Dia bakal aktif kalau router kalau switch di bawahnya juga mengaktifkan mode LACP yang sama, atau ya ibarat kata sinkron ya. Kalau di atas switch 1 PAGP, di bawah juga PAGP, biar bisa linknya terjadi teman-teman, atau up ya. Saya kesini lagi teman-teman, saya lupa untuk melakukan ini ya, mode terang. Kita langsung aja interface port group ya, port group channel. Nah, ini yang kita bikin sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kita bikin ya, ini hasil dari kita bikin grup mode ya. Grup mode ini grup channel ini bakal menghasilkan yang namanya port channel. Nah, kita pakai port channel ini teman-teman. Kita pakai switch port mode terang ya. Switch port terang allowed VLAN 10. Kita nggak perlu lagi untuk ngonfig di sini. Aduh, kita buka aja deh. Kita nggak perlu ngonfig di sininya teman-teman, di FA1 dan FA2. Kenapa? Karena si FA1 itu dan FA2 sudah masuk kalau di MikroTik itu masuk ke dalam bridge teman-teman. Ya, mirip bridge ya. Jadi kalau si port group itu kita setel sebagai mode terang ya, maka otomatis FA01 dan FA02 itu jadi terang juga teman-teman. Jadi ini lebih simpel ya, kita nggak ngonfig 2 kali ibarat kata gitu. Enak banget. Oke, kita udah mode terang, kita udah terangkan semua. Kita bisa cek dulu deh. Aduh, interface terang ya. Oke, PA3 dan mana punya kita? Nggak kebaca ya.
Padahal ini udah kita mode terang nih per channel. Pilihan 10, coba saya cek lagi. Apa memang dia nggak kebaca ya di sini teman-teman? Coba kita interface. Terus kita port channel 1. Ini kan kita bikin nih switch port mode terang. Coba kita timpa ya, switch port terang allowed pilihan 10. Terus kita show interface. Mungkin kita kasih ini ya, apa nggak kebaca. Ya udah kita cek aja nanti teman-teman. Oh iya, karena belum ini ya, belum stepnya masih down teman-teman, makanya dia nggak kebaca di sini ya. Kita bakal lanjut ke sini teman-teman. Kita bakal membuat ininya ya, terminal interface range sama ini juga pakai FA juga 01 sampai 02 ya. Terus channel group 1 modenya adalah LACP alias aktif ya. Oke, ini udah jalan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, show ether channel summary. Oh enggak, masalah kok itu ya, show interface, saya lupa lagi, port channel 1. Nah dia udah up teman-teman, sudah connect ya, karena mereka udah, oh di switch 1 bilangnya LACP, di switch 2 bilangnya LACP. Ya udah, karena sama-sama ya, kita sinkron gitu bangun link teman-teman. Nah kita udah bikin ya. Mungkin langsung aja kita ke connect. Saya bakal interface port channel 1 switch port mode terang ya, switch port terang allowed pilihan 10 ya. Nah kita tinggal mode akses saja, dia udah nerima terangnya teman-teman, atau menerima pilihan di atas ini ya. Berarti ini ke FA03 ya. Kita tinggal mode akses saja untuk ngasih ke kliennya. Pas Ethernet 03 switch port mode akses, switch port akses pilihan 10 ya. Oh iya, sebelum saya bikin ya, untuk mudah dibuatin otomatis nih. Oke teman-teman, kita langsung aja keluar. Saya bakal cek so apakah benar ya teorinya kalau kenapa dia nggak muncul, karena dia itu sedang down. So interface port channel 1. Oh enggak, harusnya summary ya, bukan so interface terang maksud saya. Nah ini udah muncul ya PO0, yang mana ini sudah kita bikin sebelumnya teman-teman, port channel ini ya, hasil dari bikin channel group, maka jadi port channel 1 teman-teman. Ini udah aman ya, kita coba cek apakah DHCP yang udah kita bikin sudah muncul di sisi klien kita teman-teman, agar kita bisa melakukan koneksi, langsung koneksi. Kita melakukan ini ya, melakukan apa namanya, routing BGP. Oh ini udah ya. Nah kita tinggal ke sini teman-teman, karena di sini belum saya isi IP-nya. Hey, kenapa gitu pakai Y pakai T ya? Yang mengarah itu adalah kita isi IP-nya dulu teman-teman. IP address 192.126.100.2 255.255.255.252 ya, nama SH. Kita tes dulu apakah dia udah connect ke kedua router. Pilot ya, saya cek bentar. Kenapa pilot? 103, 126, 101, oke. Oh ini saya salah ya, 192. Pasti saya kalau bikin video itu pasti ini ya, pasti ada kelewat gitu, nggak fokus. Karena sambil bicara juga ya, jadi makanya nggak fokus gitu. Ini udah betul, kenapa nggak bisa nih? Coba kita kirim ulang aja pesannya, ini kita hapus.
twing. Oh, masih nggak bisa. Apa yang terjadi? Portnya ya, betul kok portnya. 103, 126, 102/30. Betul. Gig 01. Aduh. 103, 106, 101. Oh, nggak bisa ngeping ya? 103, 126. Coba saya ini dulu teman-teman, saya coba cari ya, mungkin ada apa gitu. Oke teman-teman, ternyata ngebuk aja ya. Di sini nggak apa namanya, nggak dipencet tuh, udah selesai. Emang biasa gitu ya, karena dia simulasi jadi ada sedikit delay. Ini udah aman. Kita bisa langsung aja teman-teman melakukan routing BGP ya. Nah ini restart ya tadi, makanya bisa. Mungkin gara-gara nggak restart ya. Oke, kita langsung aja. Ini saya perbesar nggak ya? Saya perkecil aja ya, bisa nggak kita perkecil? Ya bisa ya, langsung aja berarti. Kita besar aja teman-teman. Routing BGP, sini kita kasih nama AS-nya berapa gitu, sesuai di topologi di router pusat atau R1 itu 100 ya teman-teman. Nah, neckboardnya kita bakal tembak neckboardnya. Jadi dia itu bakal bilang, aku pengen kenal sama yang IP-nya itu 103.126.100.2 ya, dengan AS yaitu 200. Nah di sini juga kita isi networknya teman-teman. 100.0 mas 255, aduh 255.255.252 ya. Sama kita bakal umumin juga network yang ada di klien kita teman-teman, yang mana 1.0 ya, masnya itu 124. Oke teman-teman, kita udah selesai setting BGP di router 1 pusat, yang mana cukup simpel teman-teman. Di sini memang ada beberapa seperti router ID ya, neckboard, distance, network, synchronize, dan kita juga bisa redistribute ya. Di sini macam-macam teman-teman. Ada OSPF, IGP, dan static ya. Ini kalau teman-teman punya routing lain bisa di redistribute aja, dipilih. Cuma di sini kita nggak pakai teman-teman. Jadi kita nggak pakai ini dulu ya. Kita udah nembak neckboardnya yaitu AS200. Ini belum connect karena di sebelah belum kita kasih ya, karena kan syarat BGP itu tadi adalah AS-nya sudah benar dan IP-nya sudah benar. Masuk benar ini adalah terpasang di routernya ya teman-teman. Kita juga udah iklankan ini network dari si router dan juga kliennya teman-teman. Nah ini ya kliennya. Kita lakukan juga di router sebelah ya. Nah ini bisa nih kecil, kok tadi nggak bisa. Sini router BGP AS-nya itu 200. Neckboardnya adalah 103.126.100.1. Remote AS-nya adalah 100. Nah ini udah aktif teman-teman. Justceng ya katanya sudah up untuk si BGP-nya teman-teman. Kita tinggal masukin aja networknya 103.126.100.0 mas 255.255.255.252 dan juga network masing-masing klien ya. Itu di sini 192, jangan tipe. Nah, bukan 1 tapi 0 mas 255.255.255.0 ya. Nah, kita udah selesai melakukan ini teman-teman, apa namanya, routingnya ya. Kita udah menyebarkan networknya, kan mereka tadi udah nembak BGP. Nah mereka masih belum tahu teman-teman klien masing-masing, makanya kita perlu sebutkan ya networknya yang mana aja agar diiklankan sama si BGP-nya. Ini kita coba ping dulu apakah bisa gitu. Pilot ya, kita coba pencet. Kenapa tuh nggak bisa? Pengebak lagi. Kita pencet-pencet aja ini. Karena networknya sudah saya iklanin ya. Kenapa nggak bisa? Oh, karena di sini belum saya isi ya gateway-nya nih. Coba saya cek dulu ya. Nah betul, sebelum saya isi ya nih di gig 01 teman-teman. Jadi saya isi aja. Kita pakai cherry aja. Exit interface gig 01 ya. IP AD 192.168.255.255.255.0. Send to neckboard. Oke, katanya udah di send teman-teman.
Kita cek lagi apakah benar. Oke, ini kita coba ping lagi apakah sudah berhasil. Kita hapus saja mungkin. Support tapi biasanya bisa ya. Coba kita cek dulu. Nah, udah bisa teman-teman. Jadi masing-masing klien udah bisa terhubung karena kita udah kasih kliennya ya untuk IP-nya berapa gitu. Nah, mungkin bisa kita ulangi lagi sedikit. Mungkin langsung di Ether channel-nya aja teman-teman. Nah, kita langsung enable on app. Karena di sini kita pakai VLAN, teman-teman bisa bikin dulu VLAN berapa gitu misalnya. Saya VLAN 10 gini ya, terus kasih nama misalnya Ether gitu. Nah, di router juga pastiin udah ada teman-teman. Nah, teman-teman tinggal sebut aja interface-nya untuk membuat si Ether channel-nya ya. Kita menggunakan range teman-teman. Pas Ethernet, kalau teman-teman pakai gigabit Ethernet bisa pakai gig. Cuma di sini di Cisco saya pakainya pas Ethernet ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai range ya. Bedanya range sama yang biasa itu cuma boleh satu aja teman-teman. Sedangkan kalau range itu dia bisa lebih dari satu, karena range ini artinya jarak ya, dari berapa. Teman-teman sebutin aja, kalau di saya itu FA1, FA01 sampai FA02 teman-teman. Nah, teman-teman gini aja. Terus teman-teman channel grup ini untuk membuat si si Ether channelnya teman-teman. Di sini kita pilih modenya adalah, nah di sini modenya macam-macam. Cuma di saya kita menggunakan LACP aja karena ini multi vendor. Kalau teman-teman misalnya punya topologi Cisco, teman-teman bisa pakai yang ya, auto gitu, pakai PAG ya. Ini khusus Cisco aja teman-teman. Tapi memang ada beberapa juga ya yang punya, cuma lebih umum itu pakainya LACP teman-teman. Teman-teman bikin gitu. Kenapa tuh mode aktif ya? Nah, teman-teman pilih. Setelah itu teman-teman udah selesai nih bikin si channel grupnya, itu bakal terbuat lagi. Namanya itu adalah, mungkin kita kesini aja ya, so interface Ether channel, so Ether channel ya, Ether channel summary. Nah, nanti bakal terbikin ini teman-teman port channelnya ya, yaitu PO1, dan juga bakal kelihatan dia sesuai kita bikin sebelumnya LACP. Teman-teman tinggal pakai aja interface-nya itu. Kita connect dulu. Nah, teman-teman tinggal pakai aja interface-nya, yaitu port channel ini ya. PO ini singkatan dari port channel, mungkinnya saya nggak tahu juga. Cuma kalau kita sebut port channel 1, maka dia udah bisa teman-teman pakai. Nah, ini teman-teman pakai aja sesuai kebutuhan, misalnya sebagai mode akses ataupun mode terang. Nah, ini nggak bisa di satu tempat aja teman-teman, karena dia bakal down ya, seperti di awal-awal itu teman-teman. Maka teman-teman perlu melakukan juga di switch yang kedua gitu. Pastikan sama, menggunakan mode yang sama ya. Kalau modenya beda ya nggak jalan teman-teman. Misalnya tadi kita pilih ya interface ini sama aja, 012, terus channel group, satu, terus ini mode. Di sini ada, nah di sini pastiin teman-teman kalau di atasnya bilang LACP atau di switch satunya itu pakai LACP, maka teman-teman juga pakai LACP, karena modenya inilah yang nanti akan menjadi autentikasinya teman-teman. Ketika teman-teman udah milih misalnya aktif, nah ini otomatis dia udah aktif teman-teman, dia udah langsung up ya. Kalau dia cuma satu, dia nggak langsung up, dan teman-teman bisa langsung aja pilih pakai interface-nya itu seperti sebelumnya, yaitu port channel ya. Ini sesuaikan dengan yang teman-teman bikin. Misalnya teman-teman bikinnya tadi itu ya 1 gitu, pakainya 1. Kalau nggak salah itu 1 sampai 6 deh. Mungkin kalau penasaran kita cek aja ya. Interface, range, terus fast Ethernet sampai 2. Nah, kita cek dulu deh channel group ya. Sini sampai berapa ya? Sampai 6 ya. Nah, teman-teman setelah bikin itu pastiin kedua sisinya itu udah nyala gitu. Cara ceknya itu bisa begini teman-teman. So Ether channel summary. Ini buat ngecek protokolnya ya. Yang satunya itu adalah show, saya agak lupa juga nih.
So coba kita cek dulu ya apa aja yang tersedia. So berarti interface port group ya. Coba kita cek, kalau nggak salah itu port group. Port channel ya. Nah, kita bisa pilih port channel aja teman-teman. Di sini pilih yang sudah teman-teman bikin sebelumnya berdasarkan ini ya. Nah, jadi teman-teman pakai sumarinya dulu untuk mencek port channel yang udah terbikin itu berapa. Nah, teman-teman tinggal pilih ya, karena kita pakainya 1 tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk full informasinya, apakah dia sudah up atau enggak. Kalau sudah up itu seperti ini teman-teman, karena dia udah aktif ya LACP keduanya teman-teman di switch 1 dan switch 2. Teman-teman tinggal pakai aja keperluannya, mau pakai mode terang ataupun mode akses. Nah, kita bisa pindah ke BGP aja teman-teman. Ini enable, ini connect dulu. Nah, teman-teman tinggal sebut aja router BGP. Di sini teman-teman isi AS-nya berapa gitu, karena paling penting di BGP itu adalah AS-nya teman-teman. Terus teman-teman tinggal tembak aja networknya berapa, misalnya 103.126 100.2 ya. Pastikan remote AS-nya sudah terpasang di sebelah teman-teman. Remote AS itu pasangnya gimana di Cisco? Seperti ini teman-teman. Ini memasang AS-nya ya. Terus ini 200. Nah, lalu teman-teman tinggal kasih tahu aja network yang teman-teman pengen sebarkan gitu. Misalnya saya ya 0 ini. Max-nya berapa? Nah, teman-teman tinggal gini aja. Nanti otomatis si BGP-nya bakal menyebarkan atau mengiklankan network-network yang sudah teman-teman masukkan ke dalam tabel BGP-nya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana kita melakukan konfigurasi BGP dan Ether channel ya di Cisco Packet Tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.